Ngomongin GPU second, apalagi terindikasi X mining, berarti kita tandanya perlu menurunkan ekspektasi kita terhadap durabilitas dari hardware yang kita beli, dan kita perlu tahu sampai sejauh mana GPU tersebut memberikan performance tanpa harus mementingkan usia pemakaian selama mungkin. Memang GPU card seperti Sapphire Nitro RX 580 yang saya beli ini di pengepul VGA X Mining yang by the way teman saya sendiri dengan harga di bawah 1 juta, saya belinya di 700.000, memiliki performa yang cukup fantastis di harganya. Namun dibalik harganya yang sudah sangat murah ini, kita punya satu hal yang mengganjal di hati, apakah uang yang kita keluarkan untuk membeli GPU bekas ini akan worth it? Sekilas, pada beberapa toko yang menjual graphic card seperti ini, ada yang bilang bukan bekas mining, ada juga yang bilang ini bekas pakai kantoran, makanya kenapa stoknya banyak. Ya tetap aja sih, karena gak yakin dulu ini. Yang jual pun ada ya, saya lihat yang stoknya itu 250 unit bahkan 500 unit lebih terjual, karena kan nggak mungkin gitu bekas. Oke, seperti yang kita tahu ya, graphic card bekas apalagi X mining punya jam terbang yang cukup tinggi dan biasanya digunakan 24 jam alias non-stop. Dan biasanya miner-miner ini mentuning GPU mereka agar dapat terjaga durabilitasnya, sehingga dapat terjaga lah ya, seperti undervolting, underclock, BIOS modding, memberikan cache airflow tinggi, dan sebagainya. Ya tetap aja yang namanya komponen elektronik tidak akan lepas dari masalah, mau itu digunakan untuk pekerjaan GPU yang seharusnya seperti gaming atau rendering, ataupun yang di luar kodrat GPU itu seperti mining ini. Jadi kurang lebih kondisi GPU ini tetap bekas digunakan alias dimanfaatkan oleh penggunanya, dan durabilitas komponen tidak terlepas dari cara pengoperasiannya. So, disclaimer aja untuk kalian yang punya atau yang membeli GPU bekas ya, mau itu X gaming atau X mining, kalian harus terima konsekuensinya, yaitu resiko umurnya yang tidak kita ketahui akan kuat berapa lama komponen ini akan beroperasi. Kurang lebih nyawanya hanya Tuhan yang tahu. Oke, singkatnya untuk kondisi unit graphic card yang saya dapat ya, kondisinya cukup kotor, berdebu, ada beberapa titik korosi pada heatsink, backplate, dan baut-bautnya. Ya jelas lah GPU ini benar-benar kotor. Namun segel yang ada di baut cooler ini masih utuh, yang mana berarti menandakan GPU ini belum pernah dibongkar dan masih menggunakan thermal paste dan thermal pad bawaan. Dan sesaat setelah saya pasangkan ke PC dan dinyalain, graphic card ini langsung beroperasi dengan semestinya. Meskipun graphic card ini bisa bilang capek ya, saya cukup impress karena memang benar GPU ini bisa bertahan dengan kondisi seperti GPU kerja rodi yang disiksa tiap hari. Oke, biar lebih enak dilihat dan tentu menjaga durabilitas dan komponennya tetap prima, saya putusin untuk membongkar keseluruhan dari graphic card ini dan membersihkannya secara menyeluruh dengan mengganti thermal paste dengan ID Cooling Frost X5. Untuk thermal padnya saya terpaksa gunakan kembali yang lama karena saya tidak sempat membeli thermal pad yang baru. Dan akhirnya GPU ini bisa lebih terlihat bersih walaupun tetap ada terlihat titik korosinya ya, yang sepertinya bisa kita hilangin dengan mencelupkan bagian-bagian yang korosi seperti plate dan heatsinknya ke dalam larutan asam nitrat. Namun saya nggak cukup waktu buat itu, maka kita restorasi seadanya. Kalau bicarain soal value to performance, mungkin RX 580 ini sudah jadi rajanya kalau harganya 1 jutaan ke bawah. Karena dengan GPU ini kalian udah bisa untuk stream video dengan resolusi 4K 60 fps dengan HDR, bermain game kompetitif dengan FPS yang tumpah-tumpah, dan untuk game AAA zaman sekarang pun masih superior di resolusi 1080p, bahkan 2K dengan setting grafik yang bisa dibilang high di beberapa title game AAA. So di harga segini value yang diberikan adalah kenikmatan hakiki. Untuk selengkapnya nanti kita bahas di segmen testing dan benchmark. Spesifikasi dari Sapphire Nitro RX 580 ini cukup gokil juga karena di harga segini kalian dapat GPU dengan usia yang tergolong gak tua-tua amat karena rilis di tahun 2017 dengan arsitektur GCN generasi keempat alias Polaris 20. GPU ini punya VRAM 4GB GDDR5, 256 bit, bahkan ada versi 8GB nya dengan harga sekitar 200-300 ribu lebih mahal, sorry. Dan punya 36 compute unit, 2304 shader unit ya, nggak kayak si RX 580 yang katanya baru itu, yang sebenarnya RX 570 dan itu pun kayaknya refurbished juga. Dan GPU ini punya DirectX 12 native ya, jadi nggak upscaling karena ini GPU dari 2017, jadi tergolong masih gak tua-tua amat, dan tentu aja support buat game rilisan zaman sekarang. Apalagi kalau kita bandingin dengan GTX 1050 Ti yang harga bekas pasarannya ini masih sama seperti ini, harga 1,2 sampai 1,4 jutaan.
Untuk performanya terbilang sangat jauh dengan RX 580 ini. Nanti saya bagi chartnya ya. Ngomongin power consumption, GPU ini termasuk boros ya. Ada di angka 185 watt total board power. Untuk performa per watt segini sih bisa dibilang cukup boros ya. Emang cukup boros kalau dibandingkan GPU keluaran tahun 2020 ke atas. So hal ini juga yang bisa jadi pertimbangan buat kalian ya. Karena kalau kalian pakai GPU ini, otomatis kalian jadi sobat PLN dan tentu aja mesti menggunakan power supply yang benar-benar bagus. Minimal daya power supply 450 watt itu pun harus yang baik. Bukan power supply abal-abal apalagi bawaan casing. Dan karena VGA card ini punya power pin 8+6 pinnya, kalian tentu aja harus punya power supply yang tersedia pin power yang memadai pula. Oke, saya akan tes singkat performa dari graphic card capek ini. Apakah masih tangguh di usianya yang sudah menginjak 6 tahun? Oke, untuk sistem testbed saya menggunakan PC dengan CPU AMD Ryzen 9 5400X, board Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi, RAM G-Skill Titan Neo 2x8GB 3600 MHz, Deepcool Gamax L240 ARGB, power supply Sigma Tech Vector G750 80 Plus Gold, SSD Netek NVMe 26GB dan harddisk 2TB. Dan untuk OS saya menggunakan Windows 11 22H2 dan GPU driver Radeon Adrenalin 22.5.1. Saya di sini menggunakan CPU yang cukup high-end untuk memastikan RX 580 ini performanya keluar semua, bebas bottlenecking. Karena GPU ini X-Mining, saya coba stability test menggunakan Furmax selama 10 menit saja. Karena saya sendiri cukup was-was menggunakan software yang ini rumornya bisa bikin VGA matot. Untuk benchmark di sini saya akan compare dengan GPU sekelasnya yang lebih mudah seperti RX 5500 XT, RX 6500 XT, GTX 1050 Ti, dan GTX 1650 Super. Oke, kurang lebih seperti itu dari performa benchmarknya yang mana masih terlalu OP di harganya dan jadi VGA Fast Second dengan price to performance paling tinggi. So, kesimpulannya untuk siapa sih VGA X-Mining ini? Dari opini saya pribadi, kalau kalian punya PC yang bisa dibilang lawas pakai platform Intel Gen 7 ke bawah mungkin, alias yang budgetnya yang nggak lebih dari 1 juta buat upgrade VGA, kalian bisa aja pilih VGA card seperti ini. Atau mungkin kalian pilih VGA macam Isurus yang katanya emang brand new VGA-nya walaupun sama-sama gacha. Tapi disclaimer aja, saya nggak rekomen VGA ini dan tetap do it with your own risk. Karena ini VGA benar-benar gacha, bisa aja kalian dapat VGA X-Mining yang ampas. Jadi kalau mau cari aman, cari VGA bekas yang pemakaian dan perawatannya sebelumnya wajar, atau kalian nabung buat beli VGA baru yang jelas garansinya, kualitasnya yang bikin hidup kalian tenang ya. Tapi kalau kalian ingin menguji kehokian mental dan dompet kalian, saya gak ngelarang buat kalian cobain VGA X-Mining ini. Oh ya, by the way, saya mau jual lagi VGA ini, linknya di deskripsi ya. Oke, gitu aja review alias kepoin VGA X-Mining dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan cek deskripsi siapa tahu ada hal yang menarik di situ. Saya Fadil sebagai host. See you next time.